Hai, kalian pengen makan burger? Nah, sekarang kalian nggak perlu keluar rumah lagi. Kalian bisa buat sendiri di rumah. Aku akan tunjukkan ke kalian bagaimana cara membuat roti burgernya ini beserta pengolahan si isian burgernya ini. Simak terus videonya sampai dengan selesai ya. Siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Ini aku pakai merek Cakra Kembar dari Bogasari. Siapkan juga 100 ml air hangat, atau kalau kalian mau ganti dengan susu UHT juga boleh. Ragi, di sini raginya aku akan pakai 5 gram saja. 1 butir telur utuh. 1 saset susu bubuk, ini aku akan pakai semuanya. Gula pasir sebanyak 40 gram atau 4 sendok makan. Mentega, ini aku pakai 1 sendok makan. Kemudian di sini ada biji wijen, ini untuk topping rotinya. Untuk langkah pertamanya, ini aku akan ambil sebagian gula dan akan dicampurkan dengan air hangat ini. Ini untuk mengetes apakah si raginya ini masih aktif atau sudah tidak bisa dipakai lagi. Dan ini kita langsung campurkan saja ke airnya. Kemudian ragi ini akan kita aduk-aduk sampai benar-benar larut di air, sampai tercampur rata. Setelah itu ini akan kita tutup dan akan kita diamkan kurang lebih 10 menit. Nah, setelah 10 menit ini airnya sudah berbuih seperti ini tandanya raginya masih aktif. Kemudian kita tuangkan 250 gram tepung terigu ke dalam loyang. Masukkan sisa gula pasir yang tadi. Masukkan juga susu bubuknya. Masukkan juga telur utuhnya. Dan jangan lupa masukkan juga ragi yang sudah kita aktifkan tadi. Kemudian ini akan kita aduk-aduk dulu menggunakan sendok seperti ini. Tujuannya agar supaya tepungnya itu ketika di mixer dia tidak akan terbang kemana-mana. Jadi kita campurkan dulu dengan cairannya seperti ini sampai dia berbentuk padat ya. Kemudian setelah seperti ini kita akan mixer. Ini kita gunakan di kecepatan 1 saja dulu ya. Ini kecepatannya cuma sampai 3. Jadi kita pakai kecepatan 1 dulu yang paling rendah. Nanti kalau dia sudah mulai padat, kita akan tingkatkan lagi untuk kecepatannya. Nah, setelah adonannya sudah agak padat seperti ini, sekarang kita masukkan mentega dan juga garamnya. Kemudian ini kita mixer kembali sampai kalis elastis. Ini kurang lebih kita mixernya 15 menit ya. Nanti aku akan tunjukkan ke kalian bagaimana teksturnya kalau dia sudah kalis elastis. Nah, seperti yang kalian lihat ini, bagian permukaannya itu sudah mulai halus. Ini tandanya sudah tidak lama lagi sudah bisa kita matikan mixernya.
Nah, setelah kurang lebih 15 menit di mixer, hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau direntangkan dia tidak mudah sobek. Ini kalian lihat ya, bagian tengahnya itu sangat tipis sekali tapi tidak mudah sobek. Nah, seperti ini ya. Ini tandanya adonan ini sudah kalis elastis. Kalau misalnya adonannya itu agak lembek dan sedikit lengket seperti ini, tidak masalah, kalian jangan panik. Kalian tinggal taruh aja minyak, oleskan dengan minyak tangan kalian, atau tepung juga bisa, kalian taburi dengan tepung tangan kalian agar supaya dia tidak lengket. Kemudian ini mau aku bulatkan agar supaya pada saat di proofing nanti permukaannya itu halus ya. Kemudian adonan ini akan kita proofing atau akan kita diamkan selama kurang lebih 45 menit sampai dengan 1 jam, tergantung suhu yang ada di tempat kalian. Kalau suhu yang ada di tempat kalian itu panas atau hangat, cuacanya cerah, itu bisa 45 menit saja. Kemudian ini kita tutup dengan plastik seperti ini. Kalau kalian gak punya plastik, kalian bisa gunakan serbet. Nah, setelah kurang lebih 45 menit, hasilnya seperti ini. Ini sudah mengembang 2 kali lipat dari ukuran yang tadi ya, sebelum kita diamkan. Kemudian ini aku akan keluarkan anginnya dan akan aku bagi-bagi. Nah, seperti yang kalian lihat juga, ini teksturnya empuk sekali ya, sangat empuk. Kemudian adonannya ini aku pindahkan ke meja kerja seperti ini agar supaya lebih mudah untuk kita membagi-bagi adonannya. Dan ini tangannya mau aku taburkan dengan tepung terigu agar supaya tidak mudah lengket. Ini adonannya akan aku bagi 6, tapi sebelumnya aku mau timbang dulu total berat keseluruhan dari adonan ini agar supaya kita bisa tahu ya kalau dibagi 6 itu beratnya kira-kira berapa agar supaya ukurannya itu bisa sama rata. Nah, setelah ditimbang total keseluruhannya, kita bagi-bagi lagi adonannya, kemudian kita timbang sampai kita mendapatkan ukuran yang merata. Kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini. Kemudian kita rounding juga agar permukaannya ini menjadi halus ya. Semuanya akan ditimbang agar supaya ukurannya itu merata, dan ini akan kita selesaikan sampai semua adonannya habis. Setelah itu ini akan kita istirahatkan juga kurang lebih 45 menit. Ini mau aku tutup menggunakan serbet atau kalian juga bisa masukkan ke dalam oven. Nah, setelah 45 menit seperti ini ya hasilnya, dia sudah mengembang. Dan ini mau aku panggang menggunakan oven tangkring. Ini ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Ini aku akan panggang kurang lebih 10 menit. Nah, setelah 10 menit hasilnya seperti ini. Mohon maaf pada saat aku memberikan topping di atasnya, memberikan biji-wijen, lupa direkam. Jadi sebelum dipanggang kalian beri dulu topping biji-wijen di atasnya. Dan ini seperti yang kalian lihat, ini teksturnya empuk sekali. Saat ditekan seperti ini, dia kembali seperti semula ya. Ini tandanya empuk. Kemudian ini adalah isian untuk roti burgernya.
Di sini aku menggunakan nugget burger. Ini nugget khusus burger. Kemudian di sini ada keju parut juga. Kalian bisa ganti dengan keju slice untuk memudahkan kalian. Kemudian di sini ada mayones dan juga saus sambal. Di sini ada juga tomat yang sudah dipotong-potong. Kemudian di sini ada juga timun yang sudah dipotong-potong seperti ini. Kemudian ini nugget burgernya mau aku goreng terlebih dahulu. Gorengnya menggunakan api sedang ya, jangan terlalu besar agar supaya nuggetnya ini tidak mudah gosong. Nah, ini nuggetnya udah berwarna merah, sekarang sudah siap untuk kita angkat. Nah, ini roti yang kita buat tadi, sekarang kita bagi dua rotinya, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya, ini tekstur yang ada di dalamnya itu berongga, kemudian empuk sekali. Pada saat dibelah pun dia empuk ya ketika dipegang. Kemudian ini kita masukkan juga sayur seladanya. Oh ya, tadi aku lupa tunjukkan ke kalian sayur seladanya. Jadi ini sayur selada yang kita pakai adalah selada jenis butterhead. Kemudian setelah kita masukkan selada, disusul dengan burger nuggetnya, kemudian bisa diolesi dengan saus sambal dan juga mayones. Untuk banyaknya terserah kalian ya, mau pakai berapa banyak sausnya ini. Kita ratakan seperti ini. Beri taburan keju parutnya. Kalian juga bisa menggunakan keju slice agar supaya lebih memudahkan kalian. Kemudian kalian bisa beri tomat juga, kalau kalian mau skip tomat juga nggak masalah. Ini tomatnya juga kalau kalian mau potong-potong bentuknya bulat atau bagaimana terserah kalian. Masukkan juga timunnya, lalu ditutup dengan rotinya. Nah, seperti ini hasilnya.